Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menciptakan alam semesta ini dan juga mengurus seluruh hajat makhluknya tanpa sedikit pun dalam zatnya kekurangan dan kelemahan. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya. Semoga kelak di yaumul kiamat nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang Allah muliakan, pada kesempatan kali ini saya akan kembali melanjutkan materi dalam tafsir juz 30, yaitu pada surah Al-Falaq. Sebagaimana kita ketahui, surah Al-Falaq ini disebut juga dengan surah Al-Mu'awwidzatain, yaitu dua surat yang dimana kita diajarkan oleh Allah untuk berlindung. Sebelumnya kita sudah bahas surah An-Nas, yang kedua sekarang surah Al-Falaq pada juz 30 ini. Semoga bermanfaat. Sama-sama kita simak surah Al-Falaq ini yang memiliki arti bagian tafsir para ulama, yaitu waktu subuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Artinya, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh. Min syarri ma khalaq, yaitu dari kejahatan makhluknya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan apabila malam telah tiba atau malam telah gelap gulita. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembuskan pada buhul-buhulnya, yang meniupkan buhul-buhul sihir kepada orang-orang yang ditujunya supaya mereka mengalami penderitaan. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang-orang yang dengki, orang-orang yang hasad ketika dia dengki atau hasad. Asbabun nuzul ayat ini yaitu ketika pada itu Rasulullah SAW mengalami gangguan sihir, yang dimana diriwayatkan oleh Aisyah dari Imam Bukhari. Ketika Rasulullah mengalami gangguan sihir, seakan-akan beliau itu mendatangi istrinya tapi tidak sesuai dengan kenyataan. Sehingga itu malaikat Jibril alaihissalam turun pada Rasulullah membacakan surah Al-Falaq, surah yang mana untuk mengobati, melindungi diri kita dari kejahatan makhluknya, dari kejahatan sihir, dan juga dari kejahatan orang-orang yang dengki. Sehingga dengan Rasulullah membaca surah Al-Falaq, dengan izin Allah, buhul-buhul sihir terungkap, terlihat, yaitu di dalam sumur. Dan orang yang mengirimi sihir pada Rasulullah dari mata-mata orang Yahudi yang bernama Lubaid bin Asham. Jadi surah Al-Falaq ini yang diajarkan pada Allah melalui malaikat Jibril pada Rasulullah untuk kita pakai, untuk kita amalkan dalam melindungi diri kita dari kejahatan-kejahatan orang yang dengki, yang hasad pada kita. Sekali Rasulullah saja masih terkena sihir. Dalam artian ini buat pembelajaran bagi umatnya bahwasanya Allah memberikan salah satu surah yang mana surah ini dipakai dengan keyakinan kita, dibaca dengan keyakinan kita untuk mencegah kejahatan orang-orang yang dengki, yang berhubungan atau meminta pertolongan kepada tukang sihir untuk menyiksa atau menyakiti orang-orang yang dianggap saingan, yang dianggap musuh dan lain sebagainya.
Nah, ini yang bahaya itu di ayat terakhir, wa misyarri hasidin idza hasad. Biasanya perilaku sihir ataupun perbuatan sihir ini dilakukan oleh orang-orang yang dengki, yang tidak suka kepada seseorang yang memiliki kenikmatan, rizki, harta, jabatan. Jadi ketika dia hasad atau dengki, bagaimana caranya atau kebaikan yang ada dalam dirinya itu hilang. Ya, kalau ada orang yang dengki dengan seseorang, ya bisa dengan pembunuhan, ya bisa dengan mencemarkan nama baik, memfitnah, ada juga dengan jalan yang Allah tidak ridhoi, yang ini menyebabkan kepada kesyirikan yang akan menghancurkan amal ibadah kita dan pahala kita, yaitu berbuat sihir atau mengirimkan sihir melalui bantuan tukang-tukang sihir yang bersekutu dengan jin. Oleh karena itu, dalam ayat ini, surah Al-Falaq ini, Allah mengajarkan kita untuk selalu mengingat Allah, untuk selalu melindungi diri kita dengan ayat-ayat Al-Quran, yang mana dengan ayat Al-Quran ini Allah akan melindungi kita dari kejahatan makhluknya, dari golongan jin dan manusia, dari gangguan jin, gangguan syaitan, dan juga gangguan sihir. Dan ayat ini adalah ayat yang memang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita untuk menangkal, untuk menghilangi bahaya atau penyakit sihir yang dikirim oleh orang-orang yang dengki, orang-orang yang iri kepada kita. Apalagi sihir ini dikirimkan biasanya pada waktu malam menjelang subuh, dan biasanya waktu subuh ini itu orang banyak yang terlelap tidur. Kalau orang bergadang ya, biasanya kalau malam, tengah malam itu belum ngantuk. Nah, itu menjelang subuh dia mulai ngantuk. Karena apa? Itu emang setan ya. Nah, di waktu subuh itu, menjelang subuh, maka setan-setan berleluasa bekerjasama dengan tukang sihir untuk menghembuskan buhul-buhul sihir, mengirimkan buhul-buhul sihir kepada orang-orang yang diinginkan kejelekannya, diinginkan kejatuhannya. Ya. Oleh karena itu, saya mengingatkan diri saya pribadi dan juga pada semuanya, supaya kita terhindar dari gangguan setan, gangguan jin, gangguan sihir. Pertama, terus meningkatkan kualitas keimanan kita dengan menuntut ilmu pada Allah. Selanjutnya, banyak membaca Al-Quran, dan juga ada ayat-ayat tertentu, ayat-ayat ruqyah yang pernah saya sampaikan pada materi sebelumnya. Ayat-ayat ruqyah kita dawamkan, kita amalkan. Di antaranya untuk melindungi diri kita dari kejahatan makhluknya yang jahat, kejahatan syaitan, kejahatan manusia. Apabila ada orang yang dengki dan iri kepada kita, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dari makar mereka, dari kejahatan mereka. Itu saja apa yang saya sampaikan dalam tafsir surah Al-Falaq. Kalau memang ada kekurangan, silakan bisa ditambahkan, dikomentari pada kolom komentar ini, silakan. Kalaupun ada saran, ya silakan menambahkan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah dari saya pribadi Al-Fakir. Aqulu qawli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.